Halo, shalom guys. Guys, ini mengagetkan saya. Lah, kenapa? Karena gini guys, ingat ada ayat Alkitab yang keren banget yang ngomong gini guys. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betul? Dalam Mazmur 34 ayat 9. Ternyata guys, ini adalah perkataan iman guys. Kenapa? Karena keadaannya ternyata nggak baik-baik saja. Malah keadaan saat itu keadaan yang sangat buruk sekali. Jadi Mazmur ini diucapkan Daud ketika Daud bukan sedang di puncak kehidupannya. Bukan. Sedang minum kopi, semua baik. Bukan guys. Ternyata apa? Ternyata kita baca ayat yang nomor 1 atau ayat 1 di paling atas di Mazmur 34. Ini kasih keterangan buat kita. Ini kasih rahasia yang terbuka buat kita. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Guys, ternyata Daud mengucapkan, "Woi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Itu ternyata lahir dari kehidupan yang sedang sangat di bawah, yang sedang buruk. Dan ternyata itu adalah perkataan-perkataan iman daripada Daud. Ketika saya selidiki, saya temukan di 1 Samuel 18 sampai 23. Ya. Jadi Daud pada saat itu adalah buronannya Raja Saul, guys. Dia bukan buronan orang kampung, bukan. Dia buronan raja. Dan kalau raja itu punya tentara, betul nggak? Dan saya sudah pelajari, Raja Saul saking pengennya menangkap dan membunuh Daud, dia mengerahkan 3.000 loh guys, pasukan terbaiknya. Oh my God. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kita punya Kopassus gitu ya, atau detasemen ya, itu yang terbaik yang dikerahkan oleh Raja Saul yang terbaik itu untuk menangkap satu orang. Bayangin, kenapa sih Saul ngejar-ngejar Daud? Ternyata Saul merasa terancam dengan keberadaan Daud karena Daud begitu populer di dalam masyarakat. Dia dielu-elukan. Nah, dia takut dia bisa disingkirkan sebagai Raja Israel. Oleh sebab itu dia pengen nangkep dan pengen bunuh Daud. Supaya dia tetap menjadi raja guys. Ya. Dan ketika Daud itu melarikan diri jadi buronan. Dia bukan zaman sekarang ya. Nah, ke mana, ke hotel mana, kemana masuk. Dia dari goa ke goa, gunung ke gunung guys. Ya, melarikan diri. Ya. Dan di pasal 21 di 1 Samuel saya menemukan Daud begitu takut dibunuh oleh Raja Akis pada saat itu. Sehingga dikatakan dia pura-pura gila. Kata gila ditulis guys. Bayangkan. Ini anak Tuhan loh. Betul? Ini orang yang berkenan sama Tuhan loh. Dia diizinkan Tuhan. Dia pura-pura gila. Gores-gores pintu gerbang. Kayak orang stres guys. Orang gila. Lalu dikatakan membiarkan air liurnya meleleh ke janggut. Benar-benar penampilannya sangat buruk. Seperti orang gila. Dan ketika ya pegawai-pegawai raja ini lihat Daud. Ini kan Daud. Yang dielu-elukan rakyat Israel. Wah, Daud membunuh berlaksa-laksa. Ini dia orangnya. Ketika Daud tahu itu dia takut guys. Ketika ditangkap, diserahkan ke raja. Untung sekali raja yang bilang, kekurangan orang gila ke aku. Kalian ngapain bawa orang gila ke sini? Keluar. Daud dibebaskan. Dan di saat-saat itulah Daud mengucapkan Mazmur 34 ini guys. Ya, yang tadi kita baca di awal. Dia bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Guys, baik apanya saya tanya? Baik apanya Tuhan? Nggak kelihatan baik, betul? Malah kelihatan sebaliknya. Keadaannya kontras banget.
keadaannya, realnya, kenyataan buruk sekali. Mungkin saya berani bilang gini, ini adalah titik terendah daripada Daud. Titik terendah dalam kehidupan Daud. Tapi Daud berkata apa? Kebalikannya, betul. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yang dikecap apanya, yang dilihat apanya, buruk guys. Amin. Tetapi dia bisa berkata, berani berkata, betapa baiknya Tuhan itu. Ini perkataan apa? Iman. Saya mau kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa ya. Oleh karena perkataan iman Daud tadi, beberapa saat kemudian, keadaan baik itu benar-benar terjadi dalam kehidupan Daud. Amin. Ya, akhirnya dia menjadi raja. Ya, prosesnya adalah tiba-tiba Saul itu diserang musuh, dikejepit dan akhirnya bunuh diri kan. Ya. Kerajaannya juga berserak-serak. Akhirnya Daud diangkat menjadi raja Yehuda dahulu, dan beberapa saat kemudian tidak lama dia menjadi raja bagi keseluruhan Israel. Kalau jadi raja, bisa saya pastikan dia nggak pernah kalah perang. Ya, kerajaannya ada di puncak luar biasa, walaupun ada masalah-masalah keluarga. Tapi dia benar-benar akhirnya mengecap kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang gini guys sama saudara. Kalau engkau saat ini atau amit-amit di masa yang akan datang sedang mengalami hal-hal buruk dalam kehidupanmu, engkau sedang down, engkau sedang jatuh, engkau sedang mengalami tantangan, pencobaan, masalah, dengar baik. Ingat kisah Daud ini, kamu perlu berani menyatakan perkataan-perkataan iman. Ya, ingat dalam kitab Yoel ada dikatakan gini, yang lemah ngapain? Berkata, aku kuat. Ya, engkau sedang lemah kah? Berani nggak engkau memperkatakan perkataan iman seperti aku kuat? Tapi jangan lupa, kasih dalam nama Yesus guys. Kenapa? Karena nama Yesus yang berkuasa. Amin. Aku kuat, aku tidak akan mundur, aku tidak akan jatuh, aku akan bangkit dalam nama Yesus. Kerasa nggak? Tiba-tiba atmosfermu, kehidupanmu berubah. Seperti ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amin. Amin. Kalau ekonomimu, keuanganmu sedang buruk, kamu bisa berkata, dalam nama Yesus aku mengalami Yohanes 10:10. Kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku terima kelimpahan. Aku tidak pernah kekurangan lagi. Tuhan akan buka jalan. Aku akan menerima kelimpahan daripada Tuhan. Ingat, perkataan-perkataan iman kita akan menciptakan masa depan sesuai dengan perkataan kita. Seperti yang Daud alami. Amin. Guys, bukan hanya Daud alami, saya juga ngalami guys. Ya, amin. Lalu kamu yang sedang sakit mungkin, kau berani berkata apa? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Dan aku menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kamu bisa mengatakan juga dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Itu perkataan iman. Yang real, kenyataannya yang kamu hadapi mungkin tidak ideal. Tapi perkataan-perkataan iman itu akan mengubah, meng-create masa depanmu. Katakan amin. Mungkin ada masalah di keluargamu guys. Hubungan dengan keluarga tidak baik. Sedang ada perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Kamu bisa mengatakan, keluargaku dipulihkan Tuhan. Keluargaku penuh dengan kasih. Keluargaku harmonis dalam nama Yesus. Atmosfer keluargamu akan berubah. Dan itu akan terjadi perlahan demi perlahan. Katakan amin. Itu perkataan-perkataan iman. Amin. Mulutmu senjatamu guys. Ya. Amin guys. Iblis mau kamu memang terpuruk terus.
Tapi Tuhan menginginkan kamu bangkit, guys. Amin. Kamu tegak berdiri dan jalan kembali, bahkan maju, bahkan berlari. Katakan amin. Ya. Kalau kamu sedang mengalami usaha bisnis yang terpuruk, kamu bisa memperkatakan iman. Usahaku, bisnisku ini akan dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan akan menerobos bisnisku. Tuhan akan membuka jalan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Terjadi kebangunan rohani. Terjadi kebangkitan di bisnisku dalam nama Yesus. Tadi saya bilang saya mengalami. Ya, saya pengen kamu ngalami, guys. Katakan amin. Saya pengen dengar cerita kesaksian kamu di depan nanti. Amin. Ayo bangkit kamu yang sedang terpuruk. Itu maunya iblis kamu terpuruk, guys. Bangkit. Tegakkan kepalamu. Tegapkan berdirimu. Lalu berani menyatakan perkataan-perkataan iman. Gini. Bila perlu, catat di kertas atau di handphonemu. Hal-hal buruk apa aja di dalam sebelah kiri sini. Di sebelah kiri. Keuanganmu kah? Jodoh yang belum kamu dapat. Atau keluargamu, tubuhmu yang sakit, apa aja yang buruk sebelah kiri. Lalu sebelahnya, sebelah kanannya, tulis kebalikannya, tapi yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kelimpahan, kesehatan, kesembuhan, kemakmuran, kejayaan, kekayaan. Amin. Lalu kamu berani memperkatakan itu terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Maka guys, perlahanan itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Guys, saya mau berdoa buat kamu. Yuk kita satu dalam doa. Guys, taruh tangan kananmu di dadamu, tangan kirimu angkat di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Buat teman-teman yang berdoa bersama, yang taruh tangan kanannya di dada, tangan kiri diangkat di hadapanmu. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan terobosan. Tuhan membangkitkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Turun dalam nama Yesus. Dan biar mereka mengalami kebaikan Tuhan. Seperti yang Daud alami. Mereka akan menceritakan, bersaksi bahwa Tuhan itu berperkara kepada mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Terima dengan iman. Terobosan sedang terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati.